Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Selamat beristirahat. Semoga hari ini dan seterusnya kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hati maupun pikiran, dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki dan selalu terbuka jalan kesuksesan. Amin. Video berikut ini video untuk menjawab sebuah pertanyaan dari teman-teman yang ada beberapa teman di situ yang mempertanyakan mengenai detailnya usaha jualan aneka paut. Dan kali ini saya akan menjawab dengan detail dan seksama. Jadi begini ya teman-teman ya. Usaha aneka paut adalah usaha yang tergolong usaha yang sederhana namun sangat menjanjikan dan tidak harus memerlukan biaya besar. Tapi itu khususnya untuk teman-teman yang pemula. Kalau yang senior yang modalnya banyak memang beda lagi. Ini kita berbicara dari menengah ke bawah ya, bukan menengah ke atas. Dan saya beritahu dengan teman-teman semua yang mau mencoba peruntungan usaha aneka paut. Aneka paut ini apabila kita berjualan aneka paut, keuntungan untuk berjualan aneka paut ini bisa sampai 100% apabila dibeli oleh konsumen ya. Tetapi kalau untuk pelanggan misalnya seperti bengkel, kita bisa mendapat keuntungan sampai 40% paut per biji pautnya ya. Itu kalau untuk konsumen. Dan bagaimana cara mengenali baut, mur baut? Nah, mur baut itu adalah kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa kita hindari. Entah itu dari kendaraan bermotor, mobil, sepeda, bangunan, itu semua untuk zaman sekarang ini kita semua memerlukan baut. Bagaimana cara mengenali jenis-jenis bautnya? Itu sangat mudah. Misalkan kita dari satu kendaraan motor, ini kalau untuk baut motor ya, dari satu motor itu ada beberapa jumlah baut dari motor itu ya. Misalnya contoh baut bodi, baut reflektor lampu, terus baut as. Nah, di situ kan ada besar pendeknya baut-baut tersebut. Jadi untuk mengenali baut-baut tersebut, teman-teman cukup mengamati jenis baut dari kebutuhan motor tersebut ya. Apa saja yang dibutuhkan dari kendaraan tersebut. Nah, di situ akan terlihat sangat jelas. Ini penjelasan ya. Tapi kalau sebenarnya kalau teman-teman mau membuka usaha baut itu sangat mudah. Karena ketika kita datang ke sebuah toko aneka paut yang menjual grosir, di situ kita pasti akan dikasih tahu dengan pemilik toko paut. Tetapi kita harus punya kunci dasarnya dulu. Kita harus dapat mengenalinya dulu. Tidak hanya mengenal dari video saya, tapi teman-teman bisa cek di Google Chrome ya. Di situ banyak mengenali cara-cara baut. Nah, mengambil keuntungan dari baut itu sendiri, mur maupun baut, mengambil keuntungan dari mur baut itu, kita bisa ambil kalau untuk konsumen, kita bisa ambil 100% itu bisa ya. Tapi itu semua pun tergantung dari teman-teman sendiri. Karena keuntungan itu tidak harus mengikuti apa yang saya sampaikan, karena itu tergantung dari si pemilik toko itu sendiri. Misalkan mau diambil 30%, 20%, 50% atau 100%. Dan di situ nanti kita pun akan punya langganan. Langganannya bisa dari bengkel motor, bengkel mobil, bengkel diesel, tukang bangunan, bengkel sepeda, itu semuanya memerlukan mur dan baut. Nah, cara pembelanjaannya sendiri itu tidak harus banyak.
Seperti yang saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya, bahwa pembelanjaan untuk baut itu tidak harus banyak, terkecuali baut sekrup ya. Baut sekrup motor, baut sekrup pintu rumah itu bisa satu kotak, bisa lebih dari satu kotak gitu, karena dia harganya per satu kotaknya biasanya satu kotak isinya 100 PCS. Itu harganya murah. Nah, untuk jumlah baut teman-teman bisa menggunakan filling sendiri ya. Tapi saya ingatkan jangan terlalu banyak. Lebih baik sedikit tetapi semua baut ada. Nah, ya kan? Karena kalau semua baut ada, otomatis pelanggan itu akan merasa puas dan tidak kecewa. Setiap kali ada pelanggan datang mau belanja baut, Mas, ada baut 8, ada berapa mili misalnya gitu. Mas, ada baut 10, ada yang seberapa ukuran, segini misalnya. Nah, dari jenis-jenis baut itu sendiri, baut yang kita jual yang paling besar itu ukuran baut 17 ya, itu mentok. Yang di atas 17 tidak usah dibelanja kalau misalkan biayanya masih nipis, terkecuali mur. Kalau mur itu bisa, mur itu kan mur roda mobil. Nah, itu kan ada, itu jualnya bijian. Itu kalau nggak salah ukuran murnya itu ukuran 21 kalau nggak 22. Itu kalau nggak salah ya. Jadi jangan belanja baut yang ukurannya di atas 17. Dan yang paling panjang segini ya, sekitar berapa senti ya, mana meteran saya, panjangnya sekitar segini. Nah, ini yang panjangnya segini biasanya dibutuhkan untuk buat emperan rumah ya, biasanya kayak gitu, karena pakai bor, dia dibor dipasang baut gitu. Yang paling segini, paling panjang segini, dan seterusnya. Paling mentok ukuran baut itu ukuran 17, jangan di atas 17. Tapi kalau modalnya lebih silahkan, tetapi saran saya jangan belanja baut di atas ukuran ring 17 ya. Nah, kalau untuk murnya boleh, karena mur itu ada mur roda mobil, roda motor, as roda motor itu ada, itu boleh kalau murnya ya. Terus jenis-jenis baut sendiri, ini misalnya baut segini ya. Ini baut, ini ukuran baut 12 ya. Baut 12 ini bervariasi ya teman-teman ya, bervariasi. Tapi saya sarankan teman-teman kalau mau belanja yang ukuran berapa senti ya, yang paling panjang, dan kita ambil menurun ya. Nanti saya ambil sentiannya dulu. Ini cuma gambaran aja, sebuah contoh ya. Berapa senti ya? Sekitar 5 cm ya. Ini baut ini ukuran panjangnya 5 cm ya. Tapi saya sarankan teman-teman belanja baut yang paling panjang yang 10 cm ya. 10 cm, 9 cm, 8 cm, 7 cm, 6 cm, 5 cm, 4 cm, 3 cm, sampai 2 cm ya. Nah, dan itu berlaku untuk semua baut dan seterusnya. Dan baut ini ada beberapa macam, tapi teman-teman belanja baut ini yang kuning dan yang baja. Dan baut 10 ini, baut 10 seperti ini ya. Baut 10 ini, kalau yang baut 10 ini saya sarankan teman-teman belanja baut yang panjangnya dari 8 cm sampai dengan 1 cm. 1 cm. Ya, 1 cm. Baut 1 cm ini untuk apa? Untuk gear depan motor. Nah, itu kan ada yang pakai baut pendeknya segini nih, 1 cm, sekitar 1 cm lebih ya. Nah, segini nih, 1 cm. 1 cm. Ini untuk gear motor depan. Kalau baut 10 yang ukurannya 1 cm. Nah, jadi perhatikan ya teman-teman ya.
saya tidak menampilkan gambar karena saya susah ngeditnya. Ini saya langsung aja bikin video langsung jadi aja ya. Nah, terus baut tap oli. Baut tap oli itu dari semua jenis motor ya. Seperti apa contohnya baut tap oli yang seperti ini? Ini namanya baut tap oli. Ini baut tap oli ya. Baut tap oli ini baut tap oli. Ini untuk belanja baut tap oli ini semua motor. Kalau untuk motor jenis Matic itu modelnya ada dua. Satu baut tap oli, yang satu baut tap kardan gearbox ya, nih warnanya putih. Nih. Ya, teman-teman ya. Terus ring. Untuk ring teman-teman bisa jual secara terpisah. Untuk baut sendiri, mur sendiri, jual secara terpisah. Nah, nanti kan pembeli itu kan akan minta sekalian dengan murnya gitu. Sekalian dengan ringnya gitu kan ya. Kita jual secara terpisah. Dan untuk keuntungan teman-teman bisa prediksi sendiri. Misalnya beli satu kotak itu isi 100 PCS. 100 PCS itu harganya misalnya 20.000. Tinggal dibagi. 20.000 bagi 100. Ketemunya berapa? Nah, di situ berapa pantasnya yang pantas yang harus harga yang pantas yang harus kita jual ke konsumen. Kayak gitu ya. Tapi ingat, antara konsumen dengan pelanggan harus dibedakan. Sebab kalau dengan pelanggan biasanya lebih dari satu orang bisa belanja lebih dari 10 biji baut. Nah, dan teman-teman jangan pernah merasa ragu untuk membuka usaha aneka baut selagi modalnya modal kita sendiri, bukan modal pinjam ya. Saya kasih tahu lagi dengan teman-teman, apapun alasannya, kalau kita mau membuka usaha, usahakan jangan modal dari pinjam. Lebih baik kita mengumpulkan uang dari sedikit supaya sudah terkumpul baru kita bisa buka usaha sendiri. Jangan kita uang dari minjam. Sebab kalau uang kita minjam, apalagi uang itu berbunga dan angsuran, belum saja kita memulai untuk usaha. Misalkan ini pengalaman saya ya, saya tidak akan malu-malu menceritakan pengalaman saya, karena saya dulu pernah buka usaha konter, dan banyak lagi usaha-usaha yang pernah saya jalankan. Dan di situ saya mengalami penurunan ekonomi dan berdampak dengan usaha yang gagal. Tetapi saya selalu optimis, dan mudah-mudahan saya dan teman-teman semua selalu diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, sehingga kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Dan kenapa saya pesankan kalau mau membuka usaha itu uangnya bukan uang pinjam. Misalnya kita pinjam hari ini, belum saja kita siap, belum kita buka, kita sudah bulan depan sudah membayar angsuran. Nah, di situ kelemahannya nanti. Lama-lama dagangan kita habis dan kita nggak dapat untung, boro-boro dapat untung, punya hutang iya kan gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau mencoba usaha apapun itu ya, kita harus lebih baik kita mengumpulkan modal sendiri. Meskipun sakit itu di awal, di akhirnya tidak merasa sakit ya. Terus kembali kita ke dalam pembahasan mengenai baut ya. Jadi untuk semua jenis baut, terkadang begini ya teman-teman ya. Kalau untuk bengkel mobil itu kalau pas dia servis bak mobil itu, dia sekali belanja baut biasanya bisa sampai satu kotak itu bisa sampai 50 biji, bahkan bisa sampai 100 biji. Nah, misalkan
belanja 100 biji udah otomatis keuntungannya udah berapa ya teman-teman ya. Nah itu untuk jenis baut. Dan saya sarankan buat teman-teman kalau mau belanja baut harus teliti. Kenapa harus teliti? Agar tidak terlewatkan. Dan ada lagi, kalau ada konsumen kita yang belanja baut di tempat kita, kok di tempat kita nggak ada, langsung kita tulis, besoknya kita order ya. Itu penjelasan mengenai bagaimana cara buka usaha baut. Dan belanjanya di mana? Kita cari dulu di seputaran kota kita dulu. Kalau memang di situ tidak ada, kita bisa belanja secara online. Itu untuk baut ya. Tetapi biasanya dimanapun tempat itu pasti ada yang jual grosir aneka baut, itu pasti ada. Nah ini untuk masalah bautnya. Nah persiapan untuk usaha aneka baut ini, yang pertama yang jelas kita harus punya tempat. Nah tempat ini tidak harus lebar, bisa di rumah atau bikin di ruko di depan kecil-kecilan, ada di rumah sendiri. Yang penting kita pasang spanduk di depan, dan yang paling penting itu harus komplit biar pelanggan kita tidak kecewa. Nah apabila ada yang mau dipertanyakan lagi dengan teman-teman yang mau mencoba usaha toko baut, silahkan komen di bawah. Jangan pernah ragu untuk menjalani sebuah usaha atau mencoba peruntungan membuka usaha, karena keraguan itu hanya akan menghambat perjalanan kita. Dan semakin kita ragu, justru semakin yang harusnya kita tahun ini sukses, kita tertunda lagi kan gitu ya. Jadi kita harus optimis, yakin bahwasanya apa yang menjadi tujuan kita akan menghasilkan hasil yang berkah. Itu poin-poinnya seperti itu. Nah untuk menjaga kestabilan agar usaha kita selalu ramai, usahakan kita dengan pelanggan harus selalu ramah. Itu yang pertama. Yang kedua, buka yang basic cara Jawanya. Buka gasik, jangan buka siang. Nah terus apalagi ya kira-kira ya. Nah ini untuk aneka baut. Sebenarnya aneka baut ini akan lebih bagus apabila dilengkapi dengan alat-alat motor ataupun usaha di bengkel tambal ban motor. Nah karena apa? Kalau kita dilengkapi dengan bengkel ataupun spare part motor, di depan ada tambal ban motor, itu akan lebih mudah. Kenapa? Keuntungannya bisa double. Selain kita dapat keuntungan dari penjualan baut, kita dapat keuntungan dari jasa. Yang jelas-jelas kalau jasa ini kita nggak harus mengeluarkan modal ya teman-teman. Nah, itu penjelasan seputaran baut. Nah saya ulangi sekali lagi, untuk penjualan baut yang paling besar ukuran ring 17 ke bawah, yang panjangnya sampai dengan 20 cm ya, 20 cm, 25 cm, 20 cm, yang panjangnya 20 cm dan menurun, dan seterusnya. Jenis baut itu ada dua macam yang biasanya paling laku di pasaran, baut baja dan baut kuning. Nah di situ nanti teman-teman akan tahu dan paham ketika sudah terjun di dunia baut, karena di situ banyak jenis bautnya dari berbagai ukuran dan jenis, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, baut 9 jangan. Kalau baut 9 ya, baut 9 jangan, baut 8, baut 7 jangan.
jangan, itu kurang banyak dicari. Itu untuk baut. Terus belanja ringnya sendiri, ring sendiri dari semua ukuran. Baut baja ringan itu biasanya untuk diesel itu menggunakan baut baja, bukan baut baja, menggunakan baut baja untuk diesel. Oke ya teman-teman ya, saya rasa penjelasan ini sudah bisa dipahami dan bisa dimengerti. Saya kepalanya tengok karena saya sambil menjelaskan sambil melihat baut saya yang mau saya jelaskan dengan teman-teman. Itu untuk ukuran jenis baut. Saya ulangi sekali lagi, belanja baut paling besar ring 17 ke bawah. Nah ukurannya ini maksudnya bukan baut 17 ya, semua baut ukurannya. Kalau yang baut 17 20 cm. Nah kalau untuk baut 20 cm ini untuk baut ya, bukan ya. Yang untuk baut ring 17 20 cm. Kalau baut 17 baut 16 nggak ada ya teman-teman. Ada, tapi itu jarang banyak dicari ya. Jarang banyak dicari. Yang paling banyak dicari itu baut 17, baut 17, 16, 17, 15, 14, 12, 10, 8. Nah itu yang paling banyak dicari. Saya ulangi ya, baut yang paling banyak dicari baut 17, 16, 15, 14, 12, 10, 8. Itu yang paling banyak dicari. Nah untuk ukurannya menurun ya, menurun. Maksudnya menurun ini misalkan teman-teman belanja baut 10 panjang, baut 12 ukuran panjang 10 cm, terus menurun 9 cm, 8 cm, 7 cm, 6 cm, 5 cm, 4 cm, 3 cm, 2 cm, dan 1 cm. Begitu ya, itu penjelasannya. Dan untuk pembelanjaannya tidak usah banyak-banyak, yang penting komplit, tidak harus banyak. Yang penting orang cari ada, yang tidak ada tulis gitu. Itu penjelasan dari saya. Ini penjelasan mengenai baut, tidak termasuk modal dan lokasi ya. Karena kalau sudah berbicara baut berarti modalnya sudah dibicarakan. Oke, begitu aja. Maaf kalau penjelasannya masih kurang pas atau tidak bisa dimengerti, tapi saya rasa semua bisa dimengerti. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan bahagia selalu buat kita semua. Setelah ini saya akan bahas jenis spare part motor yang paling banyak dicari oleh teman-teman. Oke, sukses.